wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Pojok Hukum. Seperti yang pernah saya janjikan, saya pernah membahas tips aman membeli sebuah rumah, tanah, kapling, dan lain sebagainya. Ya, tapi ini sebentar saja. Video kali ini singkat, padat, mengenai banyak sekali ya orang membeli sebuah perumahan, terus ternyata melalui KPR, kredit pemilikan rumah, dan pengajuan persyaratan biasanya kan penuh, harus punya NPWP, harus punya BPJS, harus KTP jelas, terus penghasilan setiap bulan jelas, dan lain sebagainya, karyawan dan lain sebagainya lah, seperti itu. Kadang-kadang ada kendala yang namanya checking BI. Checking BI dicek di Bank Indonesia, ternyata tidak disetujui. Nah, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang pernah kartu kreditnya terlambat, atau nggak bayar sama sekali, atau mungkin cicilan pancinya bukan, maksudnya yang terdaftar di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, itu ternyata banyak kendala-kendala. BI checkingnya itu mengalami mulai dari daftar hitam paling atas sendiri, mulai dari pernah batuk-batuk, nunggak, dan lain sebagainya. Nah, ini di video kali ini saya sebentar saja, paling 5 menit, sampaikan larinya kemana sih. Maksudnya lari itu sekarang banyak developer, banyak yang namanya perumahan atau pengembang atau pengusaha perumahan yang menawarkan model syariah. Makanya saya pakai topi putih ya, syariah. Jadi yang dimaksud syariah itu jadi biasanya tanpa denda, tanpa bunga, tanpa lelang ditarik ya. Kemudahan itu banyak sekali. Jadi larinya maksudnya si konsumen tadi, calon nasabah jadi, calon konsumen atau calon pembeli rumah tadi, atau calon pembeli tanah tadi, itu biasanya tertarik terhadap hal seperti itu. Tapi kebanyakan untuk down payment atau uang muka, biasanya pihak pengembang atau PT tadi, pengembang perumahan tadi, itu menerapkan aturan-aturan sendiri. Maksudnya aturan-aturan sendiri bagaimana Pak? Maksudnya aturan-aturan sendiri itu biasanya memberikan down payment yang tidak sesuai dengan aturan di BI. Biasanya kalau BI kan ini harus 20% atau harus bagaimana, tidak boleh lebih dari 20% atau 30% seperti itu. Ini enggak, ini dia Pak, untuk calon konsumen harus 50% dari harga. Kalau seandainya 500 harganya rumah, ya biasanya ya dibayar DP-nya, dicicil boleh Pak, setiap bulan sekian juta, harganya 500 cashnya, terus nanti down payment-nya separuhnya 250 juta. Nah, itu biasanya yang diterapkan aturan-aturan dari syariah. Tapi ya nggak apa-apa, semuanya pilihan. Terus yang kedua apa Pak? Yang kedua biasanya syariah itu biasanya di samping dia boleh nyicil untuk down payment yang 250 tadi, yang 500 separuh, 250 50%-nya itu dicicil tiap bulan, dibayar angsurannya sampai benar-benar lunas. Dan juga yang ketiga, apa Pak yang ketiga? Yang ketiga, rumah itu kadang-kadang dibangunnya lama sekali. Kalau perumahan kadang-kadang kalau KPR dibantu oleh bank kan, dibantu oleh pihak finance, leasing kan, dibantu oleh leasing untuk diberi pembiayaan. Tapi kalau untuk syariah ya yang bangun ya
dari semua nasabah, semua konsumen. Kalau sudah terkumpul banyak, terkumpul komplit lengkap, itu baru dibangun. Kadang-kadang bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tergantung daripada pengembang itu. Jadi kapan dibangun? Segera dibangun, secepatnya dibangun, grand opening dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di dalam akad, bukan perjanjian, akad penjualannya, akad apa ya istilahnya, nanti saya bahas. Akad perjanjian jual belinya ya, yaitu tadi dibangun sesuai dengan apabila sudah ada kurang lebih berapa persen dari rumah itu, tanah itu laku. Katakanlah perumahan itu 100 rumah ya, kalau sudah laku 80% ya baru dibangun. Nah itu yang repot. Jadi semuanya hanya pilihan kepada Anda semua, kepada penonton semua, mau ikut yang syariah tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa paksa pengambilan, terus tanpa BI checking, tanpa macam-macam lah seperti itu. Tapi kelemahannya memang lama dibangunnya, terus kadang-kadang legalitasnya kurang jelas, kadang-kadang bagaimana, terus cicilannya juga, down paymentnya juga tinggi. Nah, cicilannya murah kadang-kadang tapi lama dan lain sebagainya. Saya kira ini tambahan saja. Mungkin video yang kedua ini atau video ini bisa bermanfaat bagi penonton semuanya yang like di pojok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Salam pojok.